Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk Allah agar kita bisa menuntut ilmu dengan baik. Amin. Untuk mengawali kegiatan pagi ini, mari kita berdoa dulu dalam hati. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuki pelajaran, kita absensi dulu ya. Aditya Pradana? Ya. Bella Ashifa? Chandra Putra? Ya, ada. Dian Wahyu? Ya. Semuanya masuk ya, alhamdulillah. Masih ingat nggak kita kemarin belajar tentang apa? Yang minggu kemarin? Ya, kita belajar tentang rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ya, ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji. Baiklah, pembelajaran hari ini kita belajar di buku paket ya. Dibuka dulu halaman 3. Ya, di situ ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini nanti kita akan mempelajari tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya yang baik. Ya kan? Nama-nama yang baik adalah apa? Asmaul Husna, ya benar sekali. Sebelum masuk ke Asmaul Husna, kita belajar dulu tentang iman kepada Allah. Apa sih arti iman? Kalian tahu? Iya benar sekali. Iman artinya adalah percaya. Meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Seperti itu. Artinya dari iman itu seperti itu. Iman kepada Allah itu tertuang dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa faqad dhalla man ba'id. Nah, itu artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya atau Muhammad dan kitab-kitabnya, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Allah serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu tersesat sangat jauh. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Nah, sebelum kita memasuki ke materi tentang Asmaul Husna, alangkah baiknya kita menyanyikan dulu lagu Asmaul Husna ya. Di sini Ibu sudah menyiapkan lagunya. Ya, mari kita nyanyi bersama-sama ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutadabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'is, ya Mudhir, ya Sami, ya Bashir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib,
Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Rahim, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muhsin, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Hadi, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Nah, semoga dengan kita menghafal Asmaul Husna seperti tadi akan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, di sini kita akan pelajari dulu Asmaul Husna. Apa sih arti Asmaul Husna? Ya, benar sekali. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik, hanya milik Allah, dan berjumlah berapa? 99. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari Asmaul Husna. Nah, kita hanya mempelajarinya 4, yaitu Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas apa? Al-Alim. Kelihatan kan? Al-Alim itu artinya maha mengetahui. Jadi Allah itu maha mengetahui apapun yang ada di alam semesta ini, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Jadi pengetahuan Allah itu tidak terbatas antara ruang dan waktu, apapun dapat dilihatnya. Nah, kemudian perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim itu yaitu kita harus terus-menerus mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tapi walaupun kita belajar dan merenungi ciptaannya, kita kan menjadi pandai. Kita tidak boleh sombong, kita harus tetap rendah hati. Orang yang berilmu itu harus rendah hati. Seperti ilmu padi, bagaimana? Semakin berisi, semakin menunduk. Nah, untuk yang kedua yaitu kita akan belajar tentang Al-Khabir. Al-Khabir. Al-Khabir ini artinya Allah Maha Waspada. Jadi Allah itu maha waspada dan mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah itu menciptakan makhluknya secara detail. Jadi semuanya itu diketahui oleh Allah secara detail, penuh kecermatan dan penuh kewaspadaan. Nah, baik secara lahir maupun batin. Jadi Allah itu maha mengetahui apapun yang tersembunyi dalam diri kita, termasuk di dalam hati kita. Nah, jadi perilaku yang dapat diwujudkan untuk kita sebagai makhluk Allah dengan meyakini Al-Khabir tadi, yaitu hendaknya kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Jadi kita harus berhati-hati, kita harus berpikir dulu apa yang akan kita lakukan, seperti itu. Nah, sekarang untuk yang ketiga yaitu As-Sami. As-Sami. As-Sami artinya apa? Benar sekali. As-Sami itu artinya maha mendengar. Jadi Allah itu maha mendengar. Maha mendengar semua suara apapun yang ada dalam semesta ini, termasuk suara dalam hati kita. Walaupun orang lain tidak tahu tentang apa isi hati kita, tapi Allah itu maha tahu. Allah itu tahu apa hati isi kita. Seperti itu. As-Sami ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar dan lagi maha mengetahui, seperti itu. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang tahu tentang perilaku yang mencerminkan sifat Allah As-Sami? Ya, belum tahu ya. Perilaku yang mencerminkan keimanan kita kepada Allah, bahwa Allah itu memiliki nama-nama As-Sami, itu
itu berarti kita harus berupaya agar segala sesuatu yang kita ucapkan itu merupakan perkataan yang baik dan berguna bagi kita, karena meyakini Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan, seperti itu. Bahkan Allah itu mengetahui dalam diri kita apa yang akan kita lakukan, jadi kita harus berhati-hati. Nah, untuk yang keempat, kita akan belajar tentang Al-Bashir. Al-Bashir ini artinya Allah Maha Melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu, walaupun itu tampak atau tidak tampak. Hampir sama dengan Al-Alim tadi, yang Maha Mengetahui. Hampir sama ya. Allah itu Maha melihat apa saja yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, Al-Bashir ini dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 18 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basyirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang gaib di langit dan bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi kita harus berhati-hati dalam bertindak. Terutama kalau kita itu mau bertindak, mau melakukan sesuatu, kita harus pikirkan terlebih dahulu apakah hal itu baik untuk kita lakukan atau tidak. Begitu ya anak-anak semuanya, paham? Ya. Sekarang perilaku yang mencerminkan bahwa Allah itu Maha Al-Bashir atau Maha Melihat, itu bagaimana? Ya, kita harus semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini dengan merenungkan akan kebesaran Allah, seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna-Nya tadi. Nah, dengan kita beriman kepada Allah, hidup kita akan menjadi tenang, hati kita tidak akan menjadi gelisah, kita akan merasa dekat dengan Allah. Hikmahnya yaitu yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak akan gelisah. Dan yang ketiga yaitu sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa kita dibekali iman, kita akan merasa rugi. Seperti itu. Nah, untuk materi iman kepada Allah melalui Asmaul Husna ini sudah selesai ya. Untuk rangkumannya, ini yang pertama yaitu iman kepada Allah tadi apa artinya? Ya, mempercayai Allah, bahwa Allah itu ada, mengucapkannya dengan lisan dan mengamalkannya dengan perbuatan. Itu arti dari iman kepada Allah. Selanjutnya Asmaul Husna. Asmaul Husna tadi apa artinya? Ya, artinya nama-nama Allah yang baik. Kemudian hikmah dari beriman kepada Allah tadi apa? Ada 3. Ya, akan selalu ditolong oleh Allah. Yang kedua, hati menjadi tenang. Yang ketiga, ya, mendatangkan keuntungan di dunia dan di akhirat. Kemudian, cara meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari itu diantaranya kita harus mencintai ilmu pengetahuan, selalu gigih dalam mencari ilmu, melakukan pekerjaan yang selalu sempurna atau dengan baik, kemudian teliti dalam berbuat dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain sebagai masukan. Untuk tugasnya, kalian kerjakan halaman 12 sampai 14 yang Romawi 1 dan 2 ya anak. Itu untuk PR, kemudian minggu depan kita bahas bersama-sama. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.